Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah pada hari ini? Tetap sehat ya. Selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa memakai masker saat kalian keluar rumah. Baiklah, kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita pada hari ini masih berkaitan tentang surah Al-Falaq. Tujuan pembelajaran pada hari ini memahami makna Quran surah Al-Falaq dan hafal Quran surah Al-Falaq. Wa min syarrin naffasati fil uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada tali-tali ikatan. Pada tukang sihir biasa membaca mantra dan jampi-jampi, kemudian mereka tiupkan pada tali-tali yang diikat. Inilah yang dimaksud dengan ruqyah syirik. Sihir merupakan salah satu dosa dan kejahatan terbesar, karena di samping syirik, ia juga samar dan bisa mencelakakan manusia di dunia dan akhirat. Karenanya, kita berlindung secara khusus kepada Allah dari kejahatan ini. Penyebutan wanita tukang sihir dalam bentuk feminim dikarenakan jenis sihir ini yang paling banyak melakukan adalah wanita. Dalam riwayat tentang sihir Labib bin Al-Asham yang ditujukan kepada Nabi, yang disebutkan bahwa putri-putri Labib yang menghembus pada tali-tali. Diriwayatkan bahwa ada orang Yahudi yang mensihir Nabi Muhammad SAW hingga beliau sakit sampai 3 hari. Sakit beliau sangat parah sampai-sampai tidak sadar terhadap apa yang dilakukan. Kemudian Jibril datang dan memberitahu tentang bagian yang terkena sihir. Setelah itu, beliau dibacakan surah An-Nas dan Al-Falaq. Akhirnya kembali sadar seperti semula. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Dengki atau dalam bahasa Arabnya hasad adalah membenci nikmat atas Allah untuk orang lain dan menginginkan hilangnya nikmat itu darinya. Yang dimaksud dengan apabila ia dengki adalah jika ia menunjukkan kedengkian yang ada di hatinya dan karenanya terbawa untuk membahayakan orang lain. Kondisi demikianlah yang membahayakan orang lain. Orang yang hasad akan menempuh cara yang bisa ditempuh untuk mewujudkan keinginannya. Hasad juga bisa menimbulkan mata jahat atau ain yang bisa membahayakan sasaran kedengkiannya. Pandangan mata dengkinya bisa mengakibatkan orang sakit, gila, bahkan meninggal. Barang yang dilihatnya juga bisa rusak atau tidak berfungsi. Kita pun berlindung pada Allah dari keburukan ini secara khusus. Dan juga orang yang dengki hanya menyimpan kedengkiannya dalam hati, sehingga ia sendiri gundah dan sakit hati, tapi tidak membahayakan orang lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, saya tidak melihat orang yang zalim. Allah menutup surat ini dengan hasad sebagai peringatan bahayanya perkara ini. Hasad adalah pemusuhi nikmat Allah. Sebagian ahli hikmah mengatakan bahwa hasad itu dapat dilihat dari 5 ciri. Yang pertama, membenci suatu nikmat yang nampak pada orang lain. Murka dengan pembagian nikmat Allah. Bakhil atau kikir dengan karunia Allah, padahal karunia Allah diberikan bagi siapa saja yang dikehendakinya. Tidak mau menolong wali Allah, orang beriman,
dan menginginkannya hilangnya nikmat dari mereka. Menolong musuhnya yaitu iblis. Salah satu dari bentuk hasad adalah ain, pandangan hasad. Apabila seseorang melihat pada orang lain kenikmatan, kemudian hatinya merasa tidak suka, dia menimpakan ain atau pandangan mata dengan penuh rasa dengki pada orang lain. Ain ini juga dapat menyebabkan seseorang mati, sakit, atau gila. Ain ini benar adanya dengan izin Allah Ta'ala. Orang yang beriman selalu menghadapi 5 musuh. Orang beriman yang hasad, orang munafik yang membenci, orang kafir yang memusuhi, jiwa yang mengalahkan, dan syaitan yang menyesatkan. Surah ini adalah surah yang utama. Dianjurkan dibaca setelah sholat, sebelum dan sesudah tidur, dalam zikir pagi, sore, juga dalam saat ruqyah. Kita memohon perlindungan hanya kepada Allah dari semua kejahatan secara umum dan beberapa hal secara khusus, karena lebih sering terjadi, lebih samar, atau karena mengandung bahaya yang tepat. Mewaspadai kejahatan malam, tukang sihir, dan pendengki. Sihir dan ain adalah perkara yang hakiki. Kemudian agama Islam yang mengajarkan cara melindungi diri dari berbagai kejahatan. Baik, anak ustazah, demikian pertemuan kita pada hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, doa kafaratul masjid, dan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.